warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idatul Aulia, ini rekan saya Hatta Kurniawan. Kami dari kelompok 3 menjelaskan ATHB di zaman Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Sebelumnya mohon maaf, saya memakai masker di podcast ini dikarenakan saya sedang tidak enak badan. Nah, Mbak Iza, jenis kasus apa saja yang terjadi di zaman Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966? Nah, jenis kasus di Orde Lama tahun 1959 sampai 1966 itu ada beberapa, yaitu Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, terus ada juga pengangkatan presiden tertentu, dan yang terakhir pergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Untuk jenis kasus yang dua, pengangkatan presiden tertentu, ada faktornya, yaitu UUD 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Tetapi ketetapan MPRS nomor 111 atau 1965 mengatakan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi oleh Abdul Ubaidillah. Nah, untuk yang kasus ketiga ini, bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Faktor penyebabnya yaitu dalam pelaksanaan periode demokrasi terpimpin cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden atau pemimpin besar. Udah itu faktor penyebab dari beberapa jenis kasus yang kami analisis. Oh, seperti itu. Iya. Terus data gimana apa? Nah, itu tadi penjelasan dari penyebab dari beberapa kasus di Orde Lama ini. Nah, pasti kan di kasus dan penyebab ada dampak. Anda tahu apa dampak dari kasus dan penyebab di Orde Lama ini? Nah, maka dari itu saya tidak tahu dampak apa saja yang terjadi dari periode lama tersebut. Kira-kira dampaknya apa saja, Mbak Ibu? Wah, Anda lagi kepo ya? Tentu dong. Oh, oke. Ini saya jelaskan ya, Mas Data. Dampak dari kasus yang pertama itu yang presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, ada membuat jalannya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif. Nah, untuk yang kasus yang kedua, pengangkatan presiden seumur hidup, dampaknya itu bertujuan untuk mencegah PKI meraih kekuasaan politik di negeri ini melalui pemilu. Nah, untuk yang jenis kasus yang terakhir, bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Itu penyebabnya menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Nah, untuk jenis kasus yang terakhir ini dampaknya menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin serta hilangnya kontrol sosial. Nah, itu beberapa dampak dari beberapa kasus yang saya jelaskan hari ini. Gimana Mas? Nah, terima kasih Pak Ibu. Saya tadi mengerti tentang apa ini hasil analisis ATHG yang dihadapi bangsa Indonesia pada Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast saya dengan Data. Ya, terima kasih Mbak Ibu. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.